Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita masih tetap bisa melanjutkan dars atau pelajaran kita di sore hari ini. Dan kemudian salawat serta salam juga kita senantiasa sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sudah mengantarkan umatnya, Nabi yang sudah membimbing umatnya keluar dari zaman yang gelap, ya, zaman jahiliyah, dan beliau menunjukkan kita semua ke dalam zaman yang penuh cahaya Islam. Nah, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah, ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tafsir surat Al-Insan, ya, insyaallah tafsir Al-Insan. Dan untuk beberapa pertemuan ke depan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Jadi rencananya kita akan tambahkan dari yang tadinya sudah, yaitu 2 pekan atau 4 pertemuan, dan kita berada di pertemuan yang kedua, ya, insyaallah. Baik, untuk menyingkat waktu, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke tafsir surah Al-Insan ini, kita akan belajar terlebih dahulu muqaddimah apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi beliau katakan Al-Insan ini adalah termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 31. Nah, kemudian waqad qala al-muallifu Ibnu Katsir rahimahullah taala qad taqaddama fi sahih Muslim an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subh yaumal jumu'ati alif lam mim tanzilul kitab la raiba fi, sampai seterusnya, dan ini ada di surat As-Sajdah. Wa hal ata 'alal insan wa qala Abdullah ibn Wahab akhbarana Ibnu Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi surah hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri wa qad unzilat alaihi wa indahu rajulun aswad falamma balagha sifatal jinan zafratan fa kharajat nafsuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhraja nafsa sahibikum aw qala akhikum asyauqu ilal jannah mursalun gharibun. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya sudah berlalu dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau membaca dalam salat subuh pada hari Jumat alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Surat As-Sajdah maksudnya adalah alif lam mim ini adalah surat As-Sajdah. Nah, kemudian wahal ata dan surat Al-Insan ini, ya, wahal ata al-insan dan surat Al-Insan ini. Nah, ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Jumat, ketika sholat subuh, beliau suka membaca alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin dan seterusnya. Nah, itu ada di surat As-Sajdah. Kemudian, ya, surat kedua yang beliau sering baca atau beliau jadikan sunnahnya
adalah Al-Ata 'alal Insan atau surat Al-Insan ini. Nah, kemudian ada di dalam riwayat yang mursal ya, hadisnya mursal. Mursal itu hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ya, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ya Ibnu Zaid ya, beliau pernah bercerita kepada murid-muridnya bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah membaca surat ini, yaitu hal ata 'alal insan hinum minad dahri. Kemudian ketika diturunkan kepadanya, ya di sisi beliau ada seorang yang hitam, seorang yang berkulit hitam. Dan ketika sampai ya tentang sifatnya surga, dalam surat ini nanti akan ada sifat-sifat surga 6. Ketika sampai beliau membaca tentang sifat surga, maka orang ini langsung apa? Orang ini zafratan ya. Orang ini langsung kayak pingsan ya, atau kaget ya, atau ini apa namanya? Beliau zafrah na'am. Kemudian ya jiwanya keluar. Kemudian Rasul berkata, tapi ini hadisnya mursal ya, mursal atau hadisnya dhaif. Nah, kata Nabi bahwa ya surat ini itu telah mengeluarkan jiwa saudaramu atau jiwa saudaramu tadi. Nah, karena rindu kepada surga. Nah, tapi ini hadisnya mursal. Allah alam. Hadis yang lemah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan ya di ayatnya. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah, silakan bisa dibaca atau dibantu baca. Nah, fadhal Pak Abdul Latif bisa membacakan ayat 1 hingga 3, silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Nah, baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Insan ini, hal ata 'alal insani. Ya, artinya bukankah pernah datang kepada manusia hinum minad dahri, waktu dari suatu masa ya, waktu dari masa lam yakun syai'an madhkura, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut ya, belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Nah, ya. Kemudian di ayat kedua, inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari ya air mani yang bercampur, nabtalihi, yang kami akan uji ya, kami akan mengujinya, faja'alnahu sami'an basira, kemudian kami jadikan untuknya pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah memberikannya petunjuk, imma syakira wa imma kafura, ya adakah atau apakah dia mau bersyukur ataukah dia mau kufur. Nah, jadi itu arti dari ayat pertama hingga ayat 36. Di sini Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil insan annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'a, ya yuzkar li haqaratihi wa dha'fihi, faqala ta'ala hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
ثم بين ذلك فقال جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه من نطفة أمشاج أي أخلاط والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعضه أو في بعض. قال ابن عباس في قوله تعالى من نطفة أمشاج يعني مع الرجل ومع المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعض من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. وهكذا قال إكرمة ومجاهد والحسن والربيع ابن أنس الأمشاج هو الاختلاط أو هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. Naam, Ibnu Katsir berkata, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan hal ini kepada manusia bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dari yang tadinya syai'an yuzkar, lam yakun syai'an yuzkar, dari yang tadinya itu belum ada apa-apa, tidak ada apa-apa, enggak ada. Kenapa? Karena haqqarah, karena hinanya benda ini atau makhluk ini, maksudnya manusia ya, karena hinanya makhluk ini atau manusia. Wa dha'fi dan lemahnya dia, ya dulu nggak ada apa-apanya, nggak berbentuk apa. Kemudian Allah Taala berfirman, hal ata 'alal insani, bukankah dulu pernah datang kepada manusia hinun minad dahri, waktu dari suatu masa yang dia ya bukanlah apa-apa, dia tidak jadi sesuatu apapun sebelumnya. Nah, kemudian Allah menjelaskan hal itu, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu seraya berfirman, inna khalaqnal insan, kemudian kami ciptakan manusia itu min nutfatin amsyaj, ya dari air mani yang bercampur. Amsyaj itu artinya akhlat atau bercampur. Kemudian di sini dijelaskan juga wal masju wal masiju. Adapun al-masju dan masjid itu juga artinya sesuatu yang dicampur sebagian dengan sebagiannya. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, min nutfatin amsyad, maksud dari min nutfatin amsyad ya dari air mani yang bercampur, maksudnya airnya laki-laki dan air perempuan, ya. Jika keduanya bertemu dan bercampur, ini arti dari min nutfatin amsyad, ya. Kemudian ya ia berpindah dari keadaan atau dari fase ke fase, min taurin ila taur, dari fase ke fase, wahalin ila hal, dan dari keadaan ke keadaan, walaunin ila laun, dan dari warna ke warna. Jadi berpindah-pindah, ya, dia warnanya berpindah-pindah. Dan seperti inilah yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan dan Rabi bin Anas, bahwasanya al-amsyaj adalah ikhtilatu ma'ir rajul bima'il mar'ah, bahwasanya al-amsyaj itu adalah bercampurnya air laki-laki dan air perempuan. Nah, ini arti dari min nutfatin amsyaj. Nah, kemudian ya setelahnya wa qaulu ta'ala nabtalihi, ya, nabtalihi ay nakhtabiruhu ka qawlihi jalla jalaluhu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala faja'alnahu sami'an basira ay ja'alna lahu sam'an wa basaran yatamakkanu bihima minat ta'ati wal maksiyah. Ya, Allah berfirman, nabtalihi, kami akan mengujinya, nakhtabiruhu, sama, kami akan mengujinya. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kemudian kami jadikan untuknya pendengaran dan penglihatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjadikan untuknya pendengaran dan penglihatan yang bisa membuat dia itu taat atau maksiat kepada Allah. Ya, jadi dengan pendengaran dan penglihatan itu ada kalanya hamba itu dengan pendengaran dan penglihatan menjadi taat, ada kalanya dengan pendengaran dan penglihatan hamba tersebut menjadi maksiat atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qalu jalla wa ala,
Inna hadainahu sabila ay bayyanahu lahu wa waddahnahu bi kaqaulihi jalla wa ala wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda wa kaqaulihi jalla wa ala wa hadainahu najdain ay bayyana lahu tariqal khairi wa tariqal syarr wa hadha qaulu Ikrimah wa Atiyah wa Ibnu Zaid wa Mujahid fil masyhur anhu wal jumhur wa ruwiya an Mujahid wa Abi Salih wa Dhahhak wa Suddi annahum qalu fi qauli ta'ala inna hadainahu sabila yani khurujahu minar rahim wa hadha qaulun gharibun wa sahihul masyhurul awal. Ya, maksudnya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepadanya, ya, jalan, menjelaskan, ya, hadaina, arti hadaina menurut Ibnu Katsir adalah bayyana lahu, menjelaskan kepadanya, dan kemudian wabassarnahu, dan memperlihatkan kepadanya, waddahna juga, ya, menjelaskan juga, ya, waddahna atau memperjelas, wabassarna, dan memperlihatkan kepadanya. Nah, ini seperti firman Allah Ta'ala, adapun kaum Samud, maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada mereka hidayah, akan tetapi mereka lebih memilih kebutaan, al-ama, kebutaan, lebih memilih kebutaan daripada hidayah itu. Kemudian seperti firman Allah juga, wahadainahu najdain, ya, dan sungguh kami telah memberikan kepadanya an-najdain, dua pilihan atau dua jalan. Nah, maksudnya kami telah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ya, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, ya, dan ini adalah ucapan Ikrimah, Atiyah, Ibnu Zaid, Mujahid, dan yang masyhur atau yang terkenal pendapat dari jumhur, dan jumhur juga, ya. Kemudian diriwayatkan dari Mujahid dan Abi Shalih dan Haq sampai, ya, kepada Suddi, bahwa mereka itu berkata dalam firman Allah ini, ya, mereka berpendapat dalam firman Allah ini, sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepadanya, ya, jalan, maksudnya ketika mereka manusia itu keluar dari rahim ibunya. Nah, dan ini adalah pendapat yang asing, yang gharib, ya. Adapun yang paling sahih adalah pendapat yang pertama, yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qawlu ta'ala imma syakira wa imma kafura mansubun 'alal hal minal ha fi qawli inna hadainahu sabila taqdiruhu fahuwa fi dzalika imma syaqiyun wa imma sa'idun kama jaa fi al hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Malik al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yahdu faba'i'un nafsahu famubiquha aw mu'tikuha. Naam. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya, ada kalanya atau adapun dia menjadi orang yang bersyukur ataupun dia menjadi orang yang kufur. Nah, keduanya kalimat syukur dan kufur itu dibaca nasab karena jadi hal, ya, karena jadi alal hal, karena jadi hal dari hak tadi, inna ja'alna di ayat sebelumnya kan disebutkan ada haknya, damir hak. Faja'alnahu sami'an basira, ya, ada hu-nya di situ. Atau di sini inna hadainahu sabila, ada hu juga di sini, damir hak. Nah, ya, maksudnya di sini ada damir hak tadi, inna hadainahu sabila, ya. Kemudian takdirnya fa huwa fi dzalika, ya. Takdirnya pada saat itu, ya, bisa jadi dia itu menjadi orang yang syaqiyun atau orang sengsara, atau bisa jadi dia menjadi orang yang sa'idun, bahagia. Dan ini seperti hadis Nabi dalam riwayat Muslim, Imam Muslim, dari Abi Malik al-Asy'ari, ya, bahwa, ya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu akan
keluar pada pagi-pagi, yahdu akan bekerja pada pagi-pagi. Maka seseorang menjual dirinya famubikuha dan kemudian membinasakannya, atau mu'tikuha atau dia bisa mu'tikuha menyelamatkannya, menyelamatkannya, membebaskannya. Nah, ada yang bisa membinasakan, ada yang bisa membebaskan atau menyelamatkan. Nah, kemudian qala al-Imam Ahmad hadatsana Abdul Razzaq hadatsana Ma'mar an ibni Husain an Abdurrahman ibni Sabit an Jabir ibnu Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b ibnu Ujrah a'adakallahu min imaratis sufaha. Qala wa ma imaratus sufaha? Qala umara'un yakununa min ba'di la yahtaduna bihadiyaya wala yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim faulaika laysu minni walastu minhum wala yariduna ala haudi wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim faulaika minni wa ana minhum wa sayariduna ala haudi. Ya Ka'b ibnu Ujrah, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah was-salatu qurbatun aw qala burhanun. Ya Ka'b ibnu Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin an-naru awla bihi. Ya Ka'b, an-nasu ghadiyani famubta'un nafsahu famu'tikuha wa ba'i'un nafsahu famubikuha. Wa rawahu an Affan an Wahab an Wuhaib an Abdullah ibn Uthman ibnu Husaim bihi. Nah, kemudian di dalam riwayat ini menjelaskan atau menguatkan riwayat sebelumnya ya, dari hadisnya atau riwayatnya Imam Ahmad, bahwa beliau membawakan sanadnya sampai kepada Jabir ibn Abdullah, salah seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang yang namanya Ka'ab bin Ujrah. Nam. Kemudian beliau berkata, semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab bin Ujrah dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, dari pemimpin-pemimpin yang jahil atau yang bodoh. Kemudian Ka'ab ini bertanya, ya, apa yang dimaksud pemimpin bodoh? Kemudian Nabi SAW menjawab, adalah pemimpin-pemimpin yang datang setelahku, yang datang setelah Nabi SAW. Mereka tidak mau mengambil petunjuk Nabi SAW. Kemudian mereka juga tidak mau mengambil sunnah-sunnahku, sunnah-sunnah Nabi SAW. Barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong mereka untuk berbuat zalim, kata Nabi, maka sesungguhnya mereka bukan dariku, bukan dari golonganku, maksudnya ya, kata Nabi SAW, bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongan mereka. Kemudian bukan cuma itu, wala yariduna ala haudi, dan mereka tidak akan tidak akan bisa datang kepada telagaku nanti, atau haud ya, telaga Nabi SAW. Adapun orang yang tidak membenarkan kedustaan mereka, kemudian tidak menolong kezaliman mereka, maka sesungguhnya mereka itu bagianku atau golonganku, dan saya adalah termasuk golongan mereka. Nah, kemudian mereka juga akan akan mendapatkan, ya, akan singgah ke dalam telagaku nanti di hadapan Allah. Nah, wahai Ka'ab bin Ujrah, ya, sesungguhnya puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah tameng, ya, penghalang, tameng. Sedangkan sedekah adalah dapat memadamkan kesalahan, memadamkan kesalahan. Dan salat adalah qurbat, ya, salat adalah ibadah, atau ya, dia berkata salat itu adalah burhan, ya, atau burhan itu artinya sebagai dalil, ya, sandaran. Salat itu sebagai burhan, sebagai dalil. Nah, kemudian ya Ka'ab, Nabi berkata kembali, wahai Ka'ab bin Ujrah, ya, sesungguhnya tidak masuk surga setiap daging yang tumbuh dari kemurkaan.
Tidak masuk surga setiap daging yang tumbuh dari kemurkaan, dari murka. Dan bahwa neraka itu lebih layak, lebih berhak untuknya, untuk daging yang tumbuh dari kemurkaan tadi. Sesungguhnya manusia ghadian, ya, manusia itu berpagi-pagi, keluar dalam keadaan pagi hari. Kemudian ada yang menjual dirinya dan ada yang menjual dirinya kemudian bisa bisa ya membebaskannya, dan ada yang menjual dirinya kemudian membinasakannya juga ada. Nah, ya, ini adalah riwayat Affan dari Wahab dari Abdullah bin Utsman bin Khusaim. Ya, kemudian waqad taqaddama fi suratir Rum inda qawlihi jalla jalaluhu fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ya, min riwayat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu fa imma syakiran aw kafura. Nah, kemudian sudah berlalu ya tafsir tentang surat Rum, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallah adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan untuk manusia, ya, berada di atasnya. Nah, kemudian dari riwayat Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas fitrahnya. Nah, sampai lisannya bisa membedakan, ya, mengikrab, maksudnya membedakan, ya, membedakan darinya. Dan apabila lisannya sudah bisa membedakan, ya, darinya, maka ya, dia bisa jadi bersyukur kepada Allah, tapi juga bisa jadi dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala Imam Ahmad hadatsana Abu Amir hadatsana Abdullah bin Ja'far an Utsman ibn Muhammad anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min kharijin yakhruju illa bi babihi rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi syaitan fa in kharaja lima yuhibbullahu ittaba'ahu al-malak bi rayatihi falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji'a ila baitihi wa in kharaja lima yuskhitullah atba'ahu syaitan bi rayatihi falam yazal tahta rayati syaitan hatta yarji'a ila baitihi. Nah, kemudian dalam riwayat Ahmad juga dari riwayatnya dari sanad beliau sampai kepada Abu Hurairah, ya, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang keluar kecuali bibabihi, kecuali di pintunya ada dua bendera. Satu bendera itu ada di tangan malaikat dan satu bendera yang lain ada di tangan setan. Ada di tangan setan. Nah, dan jika dia keluar untuk hal-hal yang Allah sukai, maka para malaikat itu akan mengikutinya dengan membawa bendera tadi, dengan membawa bendera. Nah, dan tetap terus menerus, ya, maksudnya berada di lindungan malaikat, ya, sampai tetap berada di bawah bendera malaikat sampai dia kembali ke rumahnya, ya, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan apabila dia keluar untuk hal-hal yang Allah murkai, ya, dan hal-hal yang Allah, ya, yang Allah murkai dan yang disenangi setan, maka setan itu mengikuti bendera itu, ya, atau maka ya setan itu mengikuti bendera itu sampai terus menerus, ya, sehingga berada di
bawah bendera setan sampai kembali ke rumahnya. Sampai kembali ke rumahnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan berikutnya itu ya, kemudian pindah ke ayat berikutnya. Ikhwah dan akhwat sekalian, di ayat keempat hingga ayat ke-12 insyaallah taala. Tafadhol bisa dilanjutkan Abdul Latif ayat keempat hingga 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Ya, baik, syukuran ya, jazakallahu khairan atas bacaannya. Ya, kemudian semoga kita mendapatkan rahmat dan membacanya mendapatkan pahala insyaallah. Amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat keempat ini, ya, surat Al-Insan, kata Allah, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyediakan bagi orang-orang kafir salasila, rantai, wa aghlalan, dan belenggu, wa sa'ira, dan api neraka yang menyala, ya, api neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna, ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, ya, orang-orang yang beriman berbuat baik, mereka akan minum min ka'sin, dari gelas, dari cangkir, ya, kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah kafur, ya. Dia akan minum dari sesuatu yang campurannya adalah air kafur, ya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu kafur, ya, tadi, yaitu mata air, ya, dalam sungai yang diminum oleh hamba-hamba Allah, ya, ibadullah, yashrabu biha ibadullah, yang diminum oleh hamba-hamba Allah, yufajjiruna tafjira, dan, ya, mata air itu bisa memancarkan pancaran air, ya, atau bisa, ya, memancarkan pancaran air dengan sebaik-baiknya. Kemudian yufuna bin nadri, mereka menepati janji, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, pada hari, kana syarruhu, yang keburukannya itu menyeluruh, mustatira itu menyebar atau menyeluruh, ya. Mustatira itu yang keburukannya menyebar, ya, menyebar. Wa yut'imuna ta'ama, kemudian mereka
itu memberikan makanan ala hubbihi yang yang lebih dicintai mereka, ya, yang lebih dicintainya, miskinan kepada orang-orang miskin, miskinan kepada orang-orang miskin, wa yatiman dan kepada orang yatim, wa asiro dan kepada para budak tawanan atau para tawanan. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu liwajhillahi, karena mengharap wajah Allah, karena ikhlas Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian jazaa'aw wala syukura, balasan dan tidak pula rasa syukur. Ya. Tidak pula rasa syukur. Nah, inna nakhafu min rabbina, ya sesungguhnya kami takut terhadap Rabb kami, yauman pada hari, abusan qamtarira, abusan pada hari yang orang-orang berwajah masam, ya, pada hari yang para manusia itu berwajah masam. Qamtarira yang penuh kesulitan, ya, yang mukanya masam dan penuh kesulitan. Fawaqahumullahu, maka kemudian Allah melindungi mereka. Kemudian Allah melindungi mereka syarru dzalikal yaum, dari keburukan hari itu. Walaqahum nadrata wa surura, dan memberikan kepada mereka keceriaan, wala syukura, keceriaan dan tidak pula kegembiraan, Nah, mereka memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Terus wajazahum bima sabaru, dan dia memberikan balasan kepada mereka, ya, karena jannata wa khair, ya, bima sabaru, karena kesabarannya surga dan sutra, ya, karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra, ya, wa harira dan sutra. Nah, ya, kemudian kita masuk ke tafsirnya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ibnu Katsir berkata, yuhbiru ta'ala amma arsadahu lil kafir min khalqihi bihi minas salasili wal aghlali was sa'ir wa huwa al-lahab wal hariqu fi nari jahannam, kama qala ta'ala idhil aghlalu fi a'naqihim was salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Naam, walamma dzakara ma a'addahu Allah liha ula'il ashqiya minas sa'iri qala ba'dahu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura wa qad ulima ma fil kafur minat tabridi war raihati tayyibah ma yudafu ila dhalika minal ladzati fil jannah. Qala al-Hasan bardul kafur fi tibiz zanjabil, walihada qala aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ay hadha alladhi muzija lihaula'il abrar minal kafur huwa ainun yashrabu bihal muqarrabun min ibadillahi sarfan bila masjid wa yarawna biha. Walihada domina yashrabu makna yarwa
hatta addahu bil ba'i wa nasaba alaina ala tamyiz wa nasaba ainan ala tamyiz. Qala ba'duhum hadha asyarabu fi tibihi kal kafur. Wa qala ba'duhum huwa min ainin kafur. Wa qala ba'duhum yajuzu an yakuna mansuban biyashrab hatta haka hadhihi al-aqwal as-salasa Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan kembali Allah Subhanahu wa taala itu Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya ya Allah Ta'ala menyampaikan tentang ya orang-orang kafir yang diikat ya, yang dibelenggu, yang diikat. Nah, dari makhluk-makhluknya dengan menggunakan rantai, kemudian ada juga belenggu. Nah, belenggu itu yang buat ngikat di leher namanya belenggu. Wasair dan api neraka. Maksudnya sair adalah al-lahab, api neraka. Dan harik dan al-harik itu dan yang membakar ya. Api neraka yang membakar di neraka jahanam. Dan ini seperti firman Allah Ta'ala, idzil aghlalu fi anaqihim, ya. Ingatlah ketika ada hulul-hulul di dalam leher mereka. Ya, di dalam leher mereka. Ya, hulul itu adalah harta yang diambil dengan cara curang. Ya, kalau sekarang bisa masuk ke dalam korupsi, bisa masuk ke dalam suap, itu juga masuk ke hulul bisa. Nah, bisa masuk ke dalam hulul. Nah, jadi mereka tiba-tiba mereka apa? Ada barang hulul di leher-leher mereka dan ada rantai-rantai ya, salasil rantai-rantai yang yushabun, yang diseret ya, yushabun yang diseret ke fil hamimi, ke ya apa namanya, ke hamam ya, ke hamim ya, ke neraka hamim ya. Kemudian finnari yusjarun, dan kemudian di api neraka yusjarun, mereka akan dijadikan saksi-saksi itu. Nah, kemudian ketika beliau menyebutkan apa yang dijanjikan terhadap mereka orang-orang yang al-asqiya, yang yang kesulitan ya, dari sa'ir, maka dia berkata kepadanya. Nah, atau maka dia berkata setelahnya, sesungguhnya orang-orang yang baik itu mereka akan minum setiap kaas atau gelas ya, atau cangkir, karena mizajuha kafuro, yang ada kafurnya. Kemudian sungguh diketahui bahwa di dalam kafur itu ada zat yang bisa mendinginkan, kemudian yang bisa menjadikan bau yang enak, mendinginkan, menjadikan bau yang enak, dan apa saja yang disandarkan kepada hal itu ya, dari kelezatan di jannah atau di surga. Nah, kemudian Al-Hasan berkata, dinginnya kafur ya, di zanjabil atau di jahe yang enak ini ya, dinginnya kafur pada jahe yang enak. Karena itu ia berkata,
Aina yashrabu biha ibadullah. Ya, ainan. Melihat ya, ain itu artinya mata, ainan. Mata air maksudnya ya, mata air, ainan. Di dalam mata air yasrabuna biha ibadullah, yang hamba-hamba Allah meminum darinya. Yang hamba Allah meminum darinya, kemudian Allah membinasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Maksudnya mereka dicampur, dicampur. Ada yang orang baik, ya maksudnya adalah muzijaliha ula, dicampurkan untuk mereka ya orang-orang yang baik, dicampurkan untuk mereka orang-orang yang baik, apa? Ya, bahan dari kafur. Bahan dari kafur. Maksudnya mata air yang orang-orang yang telah didekatkan kepadanya itu meminum dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk memalingkan tanpa ada masjid atau tanpa ada percampuran ya. Wa yarawna biha, dan mereka bisa melihatnya. Karena itu syarab atau makna minum itu juga mencakup makna yarwa atau kenyang ya, atau hilang dahaga, kenyang. Sampai dia menghitung sampai dia menghitung bil ba'i wa nasabin ya, wa nasaba ainan ala tamyiz, sampai adahu bil ba ya, sampai dia benar-benar bisa menghitung ba ya, ba. Nah, kemudian menisbahkan atau menasabkan kepada ainan, kepada air, alat tamyizi dengan pemilahan, dengan perbedaan dan sebagainya. Nah, kemudian sebagian berkata hadza syarab, ini minuman fiti bihi kal kafur ya, enaknya seperti kafur. Minuman ini enaknya seperti kafur. Sebagiannya berkata kembali bahwa dia itu dari mata air kafur, Maksudnya ainan itu mereka ada yang mengatakan bahwa air itu dari mata air kafur. Sebagian berkata juga ya boleh dibaca nasab biyasrob, karena ada yasrob ya, dan menghikayatkan hal ini ya, atau menghikayatkan tiga pendapat ini semuanya adalah Ibnu Jarir At-Tabari ya. Beliau menghikayatkan atau menukil atau ya menjelaskan pendapat-pendapat ini adalah Imam Ibnu Hajar Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian waqalu ta'ala yufajjirunaha tafjira, ay yatasarrafuna fiha haitsu sya'u wa aina sya'u min kusurihim wa durihim wa majalisihim wa mahallihim. Nah, wat tafjiru huwal ittiba' wat tafjiru huwa al-inba, kama qala ta'ala wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wa qala wa fajjarna khilalahuma nahara. Naam. Kemudian Allah berfirman yufajjirunaha, kemudian air itu memancarkan pancaran air dengan baik. Ya, ini akan memalingkan yang ada di dalamnya terhadap atau di mana mereka mau ya, haitsu sya'u, di mana dia mau, wa aina sya'u, dan kapan haitsu sya'u, kapan dia mau, wa aina sya'u, dan di mana dia mau, di istana-istana kah ya, di istana mereka kah, atau di rumah mereka kah, atau di majlis-majlis mereka. Nah, dan atau di tempat-tempat jualan mereka, dalam keadaan mereka juga bisa. Nah,
Dan tafjir, arti kata tafjir itu al-inba. Inba itu ya mengeluarkan mata air, itu inba ya, mengeluarkan mata air. Nah, kemudian mereka berkata, qalu ya. Ini seperti firman Allah, mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sampai akan memancarkan untuk kami dari bumi ini yang mata air, sampai mata air ini memancarkan untuk kami, kata mereka. Nah, kemudian ya Allah juga berfirman, dan kami pancarkan di antara keduanya nahara, sungai. Jadi Allah juga pernah berfirman, kami pancarkan di antara keduanya sungai. Ya, kemudian Mujahid, ya qala Mujahid, yufajjirunaha tafjira yaqudunaha haitsu sya'u, wa kadza qala Ikrimah wa Qatadah. Wa qala Tsauri yasrifuna haitsu sya'u. Nah, kemudian Mujahid berkata, mereka memancarkannya dengan memancarkan yang baik, yang yaqudunaha, yang diatur ya, diarahkan ya kapanpun dia mau. Dan ini juga yang dikatakan oleh Ikrimah dan Qatadah. Nah, kemudian Ats-Tsauri memalingkannya terhadap apa yang ia mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yufun, mereka menepati janji-janjinya, ya, mereka menepati janji, dan mereka takut ya, terhadap hari yang keburukannya itu menyeluruh. Maksudnya, ya ta'abbaduna lillah, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya, terhadap hal-hal yang diwajibkannya dari perbuatan ketaatan atau dari kewajiban ya, dengan dasar ya biaslin, dengan dasar syara, dan apa saja yang mereka wajibkan kepadanya terhadap diri mereka dengan jalan an-nazar, atau dengan jalan an-nazar. Nazar itu bernazar ya, bernazar. Nah, wallahu a'lam. Kemudian qala al-Imam Malik an Talha an Abdul Malik al-Aili an Qasim ibn Malik an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti Allah falyutihu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Rawahul Bukhari fi hadisi Malik. Nah, ya. Kemudian Imam Malik dari Talha bin Abdul Malik ya, al-Aili ya, dari Qasim. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka tepatilah nazar itu. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah tepati nazar itu. Nah, kemudian wa yatraqunal muharramat allati nahahum anha khifatan min su' al-hisab yaumal ma'ad wa huwa al-yaumul ladzi syarruhu mustatirun ay muntashirun amun alal nam. Maksudnya mereka meninggalkan hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena khifatan min su', ya, karena takut terkena keburukan, atau karena takut buruknya ya, karena takut min su'il hisab, dari
hisab yang amalan hisab-hisab yang buruk ya, atau buruknya hisab. Yaumal ma'ad, pada hari pemanggilan ya, atau pada hari ma'ad. Ma'ad itu kembali kepada Allah. Wa huwal yaum, dan adalah ini. Nah, adalah hari yang seperti ini. Nah, di mana alladzi syarru mustatir ya, hari-hari yang keburukannya itu menyeluruh, keburukannya itu menyebar kemana-mana. Maksudnya menyebar secara umum, ya. Maksudnya menyebar secara umum. Naam. Ya, kemudian setelah itu ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, muntasirun ala an-nasi illa man rahimallah. Qala Ibnu Abbas fashian, qala Qatada istatara wallahi syarrun dzalikal yaum hatta mal as-samawati wal ard. Wa qala Ibnu Jarir wa minhu qauluhum istatara sad fi az-zujajah wastatala, wa minhu qaulu al-a'sha. Nam fabanat waqad as'arat fil fawaidi sad'an ala na'iha mustatira. Nam. Ya, kemudian di sini ya kita belum tadi. Maksudnya yang pada hari yang keburukannya itu menyeluruh terhadap manusia kecuali hamba yang Allah rahmati, kecuali hamba Allah yang Allah rahmati. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, maksudnya mustatira itu fasian, ya, menyebar. Kemudian Qatadah berkata, ya, istatara wallahi syarru dzalikal yaum ya. Ya, jadi ia mencakup dan demi Allah keburukan pada hari itu ya benar-benar mengkhawatirkan ya, sampai bisa meliputi langit dan bumi. Dan Ibnu Jarir berkata, inilah seperti ucapan mereka istatara as-sad'u fi zujajah ya, istatara as-sad'u fi zujajah wastatala. Nah, jadi ada di botol ya. Nah, kemudian dia akan muter-muter ya, atau akan memanjang ya, seperti itu. Dan inilah seperti ucapan ahli syair ya. Fabanat waqad as'arat fil fawaid sad'an ala na'yiha mustatira. Nah, dan ini ya syair yang berkaitan tentang hal itu. Kemudian yakni mumtaddan fasiyan, wa qalu ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi qila ala hubbillahi ta'ala wa ja'alu ad-dhamir a'idan ila Allah azza wa jalla lidalalati siyaqi alaih. Naam. Ya, maksudnya adalah mustatira mumtaddan fasiyan ya, memanjang ya, memanjang dan menyeluruh, atau memanjang dan mencakup, meliputi semuanya. Nah, tersebar kemana-mana. Ya, firman Allah Ta'ala, dan mereka memberikan makanan ala hubbi, padahal mereka itu mencintainya ya, ala hubbi melebihi dirinya. Maksudnya adalah ala hubbillahi ta'ala, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, mereka menjadikan dhamir kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena menunjukkan susunan bahasanya yang menunjukkan atas hal itu. Kemudian wal azhar ya, yang nampak bahwa dhamir aidun ya, bahwa dhamir itu kembali kepada makanan. Maksudnya mereka memberikan makanan dalam keadaan kecintaan mereka terhadap makanan itu, dan dalam keadaan syahwat mereka membutuhkan makanan itu. Kemudian Mujahid dia berkata, dan Muqatil ya, dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari seperti firman Allah wa atal mal ya, dan dia datang dengan harta
yang dia sendiri itu mencintainya atau lebih mencintai harta itu. Dan ini juga seperti firman Allah, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, maksudnya tidaklah akan mendapatkan sempurnanya kebaikan sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, ya, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalurnya A'mas, ya, dari Nafi, ia berkata, Ibnu Umar pernah sakit, ya. Marada Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah sakit dan dia menginginkan anggur. Ya, yang datang pertama dari anggur itu, dan kemudian Safiyah atau istrinya Ibnu Umar namanya Safiyah berkata atau mengirimkan, maksud dari Safiyah itu adalah istri dari Ibnu Umar. Kemudian istrinya membeli setangkai anggur dengan 1 dirham, dan kemudian ya dia menjual, ya, atau membeli dari seorang utusan atau seorang pelayan itu dari anggur Naam. Kemudian ketika pelayan itu datang dengan anggur, ya, dan berkatalah seseorang yang bertanya, ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, berikanlah dia kepadanya. Nah, ketika ada orang membawa anggur yang disuruh oleh istrinya, tapi ketika pas di hadapan Ibnu Umar ada yang meminta anggur itu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, berikanlah kepadanya. Nah, ya, kemudian dia memberikan kepadanya. Kemudian istrinya mengirim 1 dirham yang lain untuk membeli setangkai anggur itu, dan menyuruh utusan itu, ya, sambil berkata, dan ketika dia masuk, maka utusan itu berkata, ya, maksudnya meminta, ya, utusan itu meminta anggurnya. Kemudian Ibnu Umar berkata, berikanlah anggur itu kepadanya. Maka setelah itu, yang ketiga kali, ya, Sofia atau istrinya itu mengirim kepada peminta tadi, ya, orang yang meminta tadi, faqalat, ya, demi Allah, kata Sofia, demi Allah, Wallahi, jika kamu kembali, ya, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. Ya, maksudnya ketika kamu meminta lagi, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. Kemudian dia, ya, mengutus dengan 1 dirham lagi dan membelinya dengan dirham itu anggur. Nah, kemudian di dalam Sahih, ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam kitab Sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, sebaik-baik sedekah, kata Nabi, itu adalah sedekah yang dikeluarkan sedangkan kalian dalam keadaan sehat dan membutuhkan, ya. Sebaik-baik sedekah itu jika dikeluarkan oleh orang yang sehat yang sangat membutuhkan, ya. Dan dia berharap untuk cukup, dan dia khawatir akan kefakiran. Ya, jadi dalam keadaan seperti itu, itulah sedekah yang paling baik. Yang paling baik itu dalam keadaan sehat, lagi syahih, lagi membutuhkannya benar-benar. Dia itu ingin cukup dan dia takut lapar, takut fakir. Nah, maksudnya dalam hal kecintaan terhadap harta itu, ya. Dan semangatnya untuk memenuhi hajatnya dengan harta itu, tapi dia tetap sedekah, maka itulah sedekah yang terbaik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imunat ta'am, mereka memberikan, ya, makanan padahal diri mereka itu mencintainya,
ya terhadap orang-orang miskin, orang-orang yatim dan orang-orang hamba sahaya atau tawanan. Adapun miskin dan orang yatim, maka ya sudah berlalu tentang penjelasan keduanya dan sifat-sifat keduanya. Ya, adapun hamba sahaya atau tawanan, maka Sa'id bin Jubair dan Hasan dan Dahak ya mengatakan bahwa al-asir min ahlil qiblah, bahwasanya yang dimaksud tawanan atau hamba ini adalah hamba yang beriman, ya min ahlil qiblah, dari orang yang masih berkiblat dengan kiblat kita atau masih beribadah dengan ibadah kita. Kemudian Ibnu Abbas berkata tentang hamba sahaya bahwa ya para tawanan mereka yang hari itu musyrikin, hari itu adalah orang-orang musyrik semuanya. Nah, kemudian dia bersaksi, ya Ibnu Abbas bersaksi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyuruh para sahabatnya pada hari Badar untuk memuliakan para tawanan. Kemudian mereka menyerahkan dari diri mereka ketika pagi hari, ya menyerahkan sesuatu yang ada di diri mereka di pagi hari, atau ketika mereka ya para tawanan itu dalam keadaan ghoda, ya ghoda itu makan dalam keadaan pas waktu makan, memberikannya kepada para tawanan itu. Kemudian Ikrimah berkata humul abid, bahwa yang dimaksud asir itu adalah abid, hamba sahaya. Dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Kenapa? Karena keumuman ayat lil muslim wal musyrik, ya, yang menunjukkan bahwa ya arti asir itu bisa muslim, bisa musyrik juga. Dan seperti itulah yang dikatakan Sa'id bin Jubair dan Atha dan Hasan dan Qatadah juga. Nah, ya kemudian waqad wasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ihsan ilal ariqa fi ghairi haditsin. Nah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah apa? Pernah berpesan terhadap ya ariqa. Afan tadi mana? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ya, berpesan untuk berbuat baik terhadap ariqa, terhadap para riko, ya. Riko itu budak-budak, ya. Dalam hadis yang bukan cuma satu, sampai sesungguhnya Nabi SAW akhir mawasoya atau kalimat terakhir yang beliau wasiatkan, ya, yang beliau jadikan atau diucapkan ketika ya beliau masih hidup, apa yang Nabi ucapkan, as-salatu wa ma malakat aymanukum. Kata Nabi ketika beliau dalam sakarat itu beliau masih sempat mengucapkan salat ya umatku, dan tunaikanlah hak hamba-hambamu atau hak tawananmu, tunaikanlah hak mereka. Dan kemudian Mujahid berkata maksud dari asiro adalah al-mahbus, tawanan. Makanya ya yut'imunat ta'am, mereka memberikan makanan kepada mereka, ya kepada tawanan, sedangkan mereka sendiri masih menginginkan dan masih mencintai makanan itu, sambil berkata dengan lisan halnya, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kami tidak menginginkan darimu ya balasan, wala syukuran, dan tidak pula rasa syukur atau terima kasih. Maksudnya kami tidak meminta darimu balasan yang sepadan dengannya, dan tidak pula meminta kepadamu kalian bersyukur atau berterima kasih kepada kita di hadapan manusia. Nah, ya mungkin ini dulu ya ikhwah dan akhwat sekalian yang bisa kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Kita tutup ikhwah dan akhwat dengan baca
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.